Halo teman-teman peserta J2J Jerman atau calon peserta J2J Jerman, selamat datang di video saya. Kali ini saya punya 10 tips and trick dalam menghadapi wawancara dengan pemberi kerja di Jerman. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke tips and trick, saya ingin menggambarkan atau menjelaskan sedikit proses matching yang ada di program J2J Jerman ini. Nah, pertama-tama teman-teman akan mendapatkan email dari pihak GIZ memberitahukan bahwa Anda diundang untuk mengikuti interview. Nah, jika teman-teman itu setuju dengan undangan tersebut atau setuju dan bersedia untuk diwawancara, maka teman-teman perlu juga mengkonfirmasi melalui email bahwa teman-teman itu bersedia untuk di interview. Tetapi jika teman-teman tidak bersedia atau tidak tertarik dengan tempat kerja tersebut, teman-teman juga harus mengkonfirmasinya melalui email ke GIZ. Nah, dengan begitu mereka tidak akan mengikut sertakan kalian ke dalam wawancara tersebut. Langsung saja ke 10 tips dan trik agar teman-teman bisa lulus di dalam proses matching di program J2J Jerman ini. Tips pertama, jangan nervous. Teman-teman, saya paham karena saya pun sama, bahwa memulai interview, apalagi dalam hal ini interview dengan orang asing, menggunakan bahasa asing, tentu saja kita akan sangat gugup, akan sangat bingung, akan sangat cemas, dan juga akan sangat nervous. Tapi coba untuk bisa mengatur dan memanage rasa cemas itu dengan baik agar teman-teman bisa melalui interview itu dengan maksimal. Yang kedua, selalu tersenyum. Usahakan untuk selalu tersenyum karena orang Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah. Jadi dengan tersenyum teman-teman bisa memberikan kesan yang positif, yang baik kepada pemberi kerja. Yang ketiga, lakukan persiapan. Saya sangat menyarankan, dan ini wajib hukumnya untuk teman-teman harus lakukan, bahwa teman-teman harus melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum menghadapi interview. Teman-teman bisa mencari sumber di internet, bisa mencari juga pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan oleh pemberi kerja, dan coba jawab di dalam bahasa Jerman, dan coba praktekkan sendiri di depan cermin. Teman-teman praktekkan berbicara juga menggunakan bahasa Jerman, dan coba hafalkan, karena meskipun kita tidak pandai, tidak mahir di dalam bahasa Jerman, tetapi ketika kita sudah melakukan persiapan terlebih dahulu, kita juga bisa menghafal dan mengingatnya dengan baik. Ya, itu akan sangat membantu di dalam proses interview. Nah, dalam hal ini saya juga sangat menyarankan kepada teman-teman untuk juga mempersiapkan jawaban-jawaban di dalam bahasa Jerman, di mana itu menjelaskan tentang pengalaman kerja teman-teman sebelumnya, di tempat kerja sebelumnya. Teman-teman bisa menjelaskan di situ situasi di tempat kerja teman-teman sekalian. Teman-teman juga bisa menjelaskan waktu atau jam bekerja di dalam satu hari atau di dalam satu minggu. Teman-teman juga bisa menjelaskan tentang jumlah pasien yang teman-teman pegang di dalam satu kali berdinas. Nah, itu akan memberikan informasi yang cukup clear atau sangat jelas kepada pemberi kerja. Dengan begitu mereka juga bisa mempertimbangkan untuk bisa menerima Anda. Keempat, baca profil tempat kerja dan juga lokasi kota mereka. Teman-teman
biasanya di saat teman-teman itu mendapat email undangan dari GIZ, itu selalu dilampirkan dengan profil dari tempat kerja yang mengundang Anda. Saya sarankan untuk teman-teman baca itu terlebih dahulu, baca profilnya, baca apa saja atau fasilitas yang ada di tempat kerja tersebut. Teman-teman juga saya sarankan untuk membaca bahkan sampai ke tunjangan-tunjangan, ke waktu bekerja, ke hak-hak cuti. Teman-teman perlu membaca dan menguasai itu. Tapi saya juga sangat-sangat menyarankan teman-teman mencari lagi informasi tambahan di internet, misalnya di website-website tentang tempat kerja yang mengundang Anda untuk interview ini. Satu lagi informasi, teman-teman juga perlu mencari informasi tentang kota di mana tempat kerja itu terletak. Saya kasih contoh, misalkan tempat kerja yang mengundang Anda itu terletak di kota Hamburg. Teman-teman juga perlu mencari kota Hamburg itu, informasi dan profil tentang kota Hamburg itu. Misalkan keunggulan-keunggulan apa yang ada di kota Hamburg, itu teman-teman mesti persiapkan, teman-teman mesti kuasai, agar tentu saja ini sangat memberikan kesan atau penilaian yang sangat baik bagi pemberi kerja. Mereka akan bisa menilai bahwa memang Anda bersungguh-sungguh dan sangat tertarik dengan tempat kerja mereka, maksudnya sangat tertarik untuk bekerja di tempat kerja mereka. Nah, yang kelima, buat format perkenalan diri yang singkat, padat, dan jelas. Teman-teman, di tips yang ketiga, saya sarankan untuk melakukan persiapan. Nah, di dalam proses persiapan itu teman-teman juga bikin format untuk perkenalan diri. Tapi saya sangat-sangat tekankan di sini, jangan sampai format perkenalan diri yang sudah teman-teman bikin itu kemudian di-share ke WhatsApp group atau ke teman-teman yang lain. Jadinya mereka itu bisa mengcopy atau mereka itu juga bisa membuat format yang sama dengan yang sudah Anda bikin. Nah, itu akan tentu saja akan memberikan penilaian yang buruk ke pemberi kerja, karena sangat ketahuan, mereka bisa tahu bahwa ini tuh mereka pasti saling share dan saling nyontek. Yang keenam, tanyakan ke teman-teman. Jika Anda atau kalian memiliki teman-teman yang sebelumnya itu sudah pernah menjalani interview, tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka pertanyaan apa yang ditanya oleh interviewer atau bagaimana proses interview itu. Dengan begitu teman-teman bisa memiliki informasi atau referensi tambahan sehingga semakin mantap di dalam proses persiapan dan melatih diri sebelum proses interview. Yang ketujuh, selalu berbicara bahasa Jerman. Seperti yang saya bilang tadi, orang Jerman itu sangat respect dan sangat menghargai kita yang sudah berusaha berbicara bahasa Jerman. Jadi di dalam proses interview sekalipun, meskipun teman-teman itu tidak bisa berbahasa Jerman, usahakan meskipun terbata-bata, meskipun tertati-tati, meskipun salah grammar, meskipun itu campur aduk, teman-teman sebaiknya tetap berupaya untuk menggunakan bahasa Jerman, karena sebenarnya itu yang dilihat di dalam proses interview itu bukan soal kemampuan atau pengetahuan kita di dalam bidang kesehatan, tetapi mereka tuh lebih cenderung melihat sejauh mana kesungguhan kita di dalam proses belajar bahasa Jerman dan sejauh mana penguasaan kita terhadap bahasa Jerman. Jadi meskipun teman-teman itu belum mahir berbicara bahasa Jerman, tetapi teman-teman memiliki usaha untuk berbicara bahasa Jerman, mereka akan sangat respect dan menghargai. Dan jika teman-teman itu sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Jerman, saya sarankan misalkan menggunakan kalimat seperti ini. Saya mohon maaf, saya belum bisa berbicara bahasa Jerman, tetapi saya akan berusaha untuk belajar bahasa Jerman sampai bisa. Nah, itu juga bisa memberikan pengertian dan pemahaman dan tentu saja membuat mereka juga akan respect kepada kalian. Yang 8, dengarkan saksama penjelasan dari interviewer. Nah, teman-teman, ini sangat penting. Ingat teman-teman,
kontak mata itu sangat penting. Jadi meskipun apa yang dibicarakan, apa yang dijelaskan, apa yang dikatakan oleh interviewer itu tidak kita mengerti, tapi kita harus berusaha untuk selalu memperhatikan mereka, selalu memberikan feedback yang baik terhadap mereka. Tentu ini juga akan memberikan kesan dan penilaian yang positif terhadap kita. Ke-9, jangan membaca teks. Jika teman-teman menjalani interview ini dengan online, dan jika teman-teman juga menuliskan teks-teks bahasa Jerman atau kalimat-kalimat bahasa Jerman di kertas, teman-teman saya sarankan untuk menghafalkan apa yang teman-teman sudah tuliskan atau apa yang sudah teman-teman persiapkan, sehingga tidak terkesan teman-teman itu membaca di depan kamera, karena itu bisa ketahuan, bisa terbaca oleh pemberi kerja, karena ini sudah sering ditemukan oleh pemberi kerja di interview-interview sebelumnya. Yang terakhir, jangan terlambat. Karena orang Jerman itu paling tidak suka atau paling anti dengan yang namanya jam karet atau yang namanya terlambat. Jadi teman-teman usahakan tidak terlambat di saat interview. Jika teman-teman menjalani proses interview itu dengan sistem online, saya sarankan untuk 10 menit sebelum interview dimulai, teman-teman harus sudah standby di depan kamera, dan tentu saja teman-teman sebelumnya harus juga mengecek device atau perangkat yang teman-teman gunakan untuk interview ini. Dan jika teman-teman menjalani interview itu dengan offline, saya juga menyarankan untuk teman-teman jangan sampai terlambat, karena orang Eropa atau orang Jerman itu sangat tidak suka dengan orang-orang yang terlambat. Nah teman-teman, itu saja tips dan trik dari saya. Semoga teman-teman yang akan menghadapi interview atau teman-teman yang akan menjalani proses matching itu bisa matching dan bisa juga diterima bekerja di Jerman. Bye-bye.